Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar materi eh, atau mata pelajaran biologi bersama Bapak Haditya. Kalian akan belajar biologi lintas minat ya. Hari ini kita akan belajar materinya tentang teori evolusi. Kalau berbicara tentang evolusi, itu adalah kita akan membahas tentang orang yang ada di foto ini ya, yaitu Darwin. Nah, evolusi dalam biologi itu adalah proses kompleks tentang pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Artinya, pada evolusi ini terjadi perubahan yang terdapat pada makhluk hidup ya. Pendapat mereka menjadi fondasi teori evolusi. Yang pertama, Anaximander itu di tahun 500 sebelum Masehi. Manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Itu menurut yang pertama. Yang kedua, Empedocles itu dari tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Erasmus Darwin, kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan pada turunannya. Sir Charles, permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Kalau menurut Thomas Robert Malthus, tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Selanjutnya muncullah kata-kata Darwin, yaitu perjuangan untuk hidup, struggle for life. Itu adalah sebagian yang berkaitan dengan evolusi. Yang keenam, George Cuvier, setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda disebut katastropisme. Pencetus teori evolusi yang pertama Lamarck, perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contoh, dulunya jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun dari pohon. Diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebenarnya nenek moyang jerapah itu lehernya pendek, tetapi karena semakin kebiasaan dia itu memakan pohon yang memakan daun yang ada pohonnya tinggi, jadi lehernya itu memanjang seperti dilihat pada gambar di bawah itu. Kalau Charles Darwin itu teori evolusi seperti ini. Di Kepulauan Galapagos, Darwin menjumpai berbagai makhluk hidup. Yang menarik, burung-burung finch memiliki berbagai variasi bentuk paruh. Nenek moyang finch berasal dari daratan Amerika Selatan. Finch ini adalah suatu burung. Burung ini dia memiliki paruh-paruh yang berbeda-beda tergantung dari kegunaannya. Kalau yang dari atas itu dia memecah biji ker. Yang selanjutnya ke bawah seperti itu ya. Dia burung ini juga ada yang pemakan biji, ada yang pemakan tunas, ada juga yang pemakan serangga. Jadi menurut Charles Darwin, ketika dia melihat burung-burung tadi, dia melihat paruh-paruhnya berbeda, padahal mereka adalah burung-burung yang sama. Dari situlah muncul teori evolusi. Ide evolusi didasarkan atas yang pertama, makhluk hidup itu bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. Yang selanjutnya, akibat dari seleksi lingkungan tersebut, hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut kepada keturunannya. Pokok pikiran teori Darwin dapat dilihat dari hasil pengamatan sehari-hari. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. Artinya, dalam satu keturunan itu ada berbagai macam bentuk ataupun sifat. Itu yang disebut evolusi. Jadi dia berubah-ubah seperti itu.
Nah, bertambah banyaknya populasi, adanya perjuangan suatu spesies untuk bertahan hidup. Seperti jerapah tadi. Jerapah tadi kan mulanya dia lehernya pendek, lalu dia kebiasaannya memakan daun yang ada pada ranting pohon yang tinggi sehingga lehernya menjadi panjang untuk mencapai daun yang ada di pohon tinggi tersebut. Adanya peristiwa seleksi alam. Nah, Charles Lyell, Principle of Geology, mengatakan bahwa bumi ini sudah sangat tua sehingga memberikan waktu yang diperlukan bagi makhluk hidup untuk berevolusi. Kenapa sih ada evolusi itu? Karena dengan adanya suatu seleksi alam atau suatu kehendak alam ataupun kejadian yang ada di alam ini, itu menuntut makhluk hidup untuk berevolusi. Kita tidak menghubungkan mata pelajaran biologi ini dengan agama ya, karena kita hanya ingin mengetahui apa itu evolusi. Dari tulisan Lyell, Darwin membuat kesimpulan deretan fosil yang terdapat di batuan muda berbeda dengan deretan fosil pada batuan tua. Nah, artinya di sini sudah tergambar bahwa ada perbedaan pada sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini. Itu menunjukkan bahwa evolusi itu memang ada. Perbedaan itu disebabkan perubahan-perubahan yang berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Namun evolusi di sini dia tidak serta-merta cepat seperti itu, tetapi dia memerlukan waktu yang lumayan panjang ya untuk terciptanya suatu evolusi. Nah, menurut Thomas Robert Malthus mempublikasikan karyanya yang menyatakan populasi bertambah sesuai deret ukur 1, 2, 4, 8, 16 jauh lebih cepat dibandingkan bertambahnya jumlah makanan yang sesuai dengan deret hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maksud di sini adalah bahwa suatu populasi itu dia polanya dia sangat besar, tetapi suatu populasi itu kan adalah terdiri dari berbagai macam makhluk hidup. Makhluk hidup ini dari 2 dia bisa jadi 4, dari 4 dia bisa jadi 16, dari 16 dia bisa jadi banyak. Kita hubungkan dengan makhluk hidup itu kan perlu makan, sedangkan makanan ini deret hitungnya itu dia kalau tumbuh pohon 1 buahnya mungkin 1, pohon 2 buahnya jadi 2. Jadi antara populasi dengan ketersediaan makanan itu tidak berimbang, makanya terjadilah suatu evolusi. Karena evolusi itu menuntut perubahan pada suatu kehidupan yang ada di alam ini. Sifat-sifat yang mendukung pemiliknya untuk mampu bertahan untuk menghasilkan adaptasi. Akumulasi dari modifikasi inilah yang kemudian memunculkan spesies baru. Makhluk hidup yang mampu bertahan hidup karena mampu beradaptasi di lingkungannya, inilah yang dapat lolos dari seleksi alam. Contoh kita lihat pada katak ya. Katak itu kan dimulai dari telur, habis dari telur dia jadi berudu, habis dari berudu dia menjadi katak yang harus diam di dalam air, lalu dia muncul, lalu dia bisa berada di darat. Nah, itu adalah dia mengikuti suatu seleksi alam, dia berevolusi dari berudu menjadi katak, dari yang di dalam air menjadi bisa hidup di luar air, seperti itu. Nah, kita lihat perkembangan jerapah menurut teori Darwin. Dulu jerapah itu memiliki leher yang pendek, tetapi karena dia makannya itu adalah daun-daun yang ada di pohon yang tinggi, jadi itu memaksa jerapah, nenek moyang jerapah yang leher pendek untuk memanjangkan lehernya. Makanya dari lehernya yang pendek dia jadi panjang, dia berkembang biak, jadilah spesies baru yaitu jerapah berleher panjang. Nah, menurut August Weismann, sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan, membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua, tikus tadi berekor panjang. Weismann menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar.
Evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, faktor yang mempengaruhi evolusi ini penting ya untuk dicatat. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi dengan syarat: yang pertama, jumlah populasinya besar; yang kedua, perkawinan secara acak atau random; yang ketiga, tidak terjadi mutasi maju atau balik; yang keempat, tidak ada seleksi; yang kelima, tidak ada migrasi. Itu adalah faktor yang mempengaruhi evolusi. Evolusi tidak dapat terjadi jika kelima syarat ini ada ya. Nah, ini adalah tentang perhitungan ataupun materi yang berhubungan dengan gen yang bisa dikaitkan dengan evolusi, bisa dibaca sendiri. Ini cukup agak lumayan susah ya. Jadi Bapak meminta kalian untuk membacanya saja. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini adalah cara untuk menghitung frekuensi gen kodominan. Ini bisa dicatat juga ya. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen, yang pertama adalah perkawinan tak acak. Artinya, tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Umumnya dipengaruhi faktor pilihan. Contohnya saja, kan tidak mungkin orang itu asal kawin atau menikah. Contohnya manusia, tidak mungkin kita kawin asal-asalan kan, berartinya kita memilih. Nah, di sini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen. Kalau perkawinan itu acak, nah itu bisa mempengaruhi evolusi. Yang kedua, migrasi. Individu yang meninggalkan populasi akan membawa alel keluar. Individu yang masuk ke dalam populasi akan membawa alel. Pergerakan alel tadi antar populasi disebut arus gen ya. Nah, ini dicatat juga arus gen itu apa. Nah, hanyutan genetik, perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar. Yang keempat, seleksi alam, bisa dibaca sendiri. Nah, ini contoh adaptasi terjadi pada populasi ngengat malam biston betolaria. Ini agak-agak susah, jadi kalian pahami saja. Pengaruh antibiotik pada resistensi bakteri itu juga mempengaruhi bakteri untuk berevolusi ya. Nah, itu bisa dilihat pada kolom itu. Contoh lainnya adalah bentuk leher yang panjang dari jerapah dapat mencapai daun pada pohon yang tinggi. Bentuk burung puyuh dan warnanya sesuai dengan tanah yang bergumpal-gumpal. Ini membuktikan bahwa evolusi itu memang ada ya. Tapi balik lagi, evolusi tidak bisa dikaitkan dengan agama ya, karena pada teori Charles Darwin kan manusia itu asal usulnya nenek moyangnya adalah kera. Kera itu berevolusi menjadi manusia. Kan tidak mungkin, karena Nabi Adam kan adalah manusia pertama. Nabi Adam bukan kera. Jadi antara mata pelajaran biologi dengan mata pelajaran agama, khususnya evolusi, ini tidak bisa kita kaitkan ya. Ini bisa dibaca saja sendiri, bisa ditulis juga. Nah, kita sudah belajar mutasi. Nah, perubahan materi genetik yang bersifat menurun, nah itu disebut mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar. Itu adalah pengertian dari mutasi. Penyakit molekular HB adalah penyakit anemia ditentukan oleh gen resesif autosomal yang dapat menyebabkan kelainan darah yang fatal jika dalam keadaan homozigot. Artinya, penyakit molekular HB yang disebut penyakit anemia ini bisa sangat berbahaya ya. Itu penyebabnya adalah diturunkan oleh induknya atau orang tuanya ya. Jadi kalau kalian memiliki rekan atau teman atau kenalan yang punya penyakit anemia, bisa disimpulkan bahwa orang tuanya memiliki kelainan atau memiliki gen resesif. Gen resesif itu adalah gen yang kalah ya, gennya itu lemah seperti itu, sehingga menyebabkan kelainan darah yang bisa mengakibatkan kematian. Anemia ini bisa menyebabkan kematian ya, karena manusia ini tersusun dari darah ya. Kalau darahnya sudah ada kelainan, maka bisa disimpulkan bahwa tubuh manusia itu tidak dapat bekerja dengan semestinya atau dengan sempurna.
Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ini agak lumayan susah. Nah, ini skema mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi terjadi karena ada dua, variasi genetik, seleksi alam. Nah, variasi genetik terjadi karena yang pertama mutasi gen, rekombinasi gen. Nah, mutasi gen dan rekombinasi gen ini terjadi karena mutasi spontan. Rekombinasi dan seleksi. Rekombinasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan, sehingga reproduksi seksual merupakan faktor penting dalam proses evolusi. Wilhelm Ludwig Johansen. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Skema percobaan tentang rekombinasi dan seleksi. Terbentuknya spesies baru. Nah, ini kita membahas tentang evolusi, tidak lengkap tentunya kalau kita tidak membicarakan tentang terbentuknya spesies baru. Apa sih spesies baru itu? Contohnya seperti ini. Katak itu mulainya kan dari telur dari jadi berudu. Mereka itu kan adanya di air, sehingga dia berevolusi karena untuk menuruti seleksi alam, sehingga terbentuklah katak. Katak itu dia hidupnya bisa di dalam air, bisa di luar air. Jadi kita akan membahas tentang terbentuknya spesies baru. Pertama, isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru. Karena isolasi ini mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Isolasi ada dua macam, isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Bisa dilihat ya. Isolasi geografi itu dipisahkan oleh tempat. Isolasi reproduksi dapat terjadi melalui isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Isolasi geografi bisa dilihat, itu bisa dibaca sendiri. Isolasi ekologi juga bisa dilihat dan dibaca sendiri. Isolasi musim juga bisa dilihat dan dibaca sendiri. Isolasi tingkah laku juga bisa dilihat sendiri ya. Nah, itu bisa dibaca isolasi mekanik, isolasi gamet. Nah, ini skema cara terbentuknya spesies baru. Rekombinasi gen, spesies tertentu, mutasi germinal, variasi-variasi dalam spesies. Ini bisa dilihat ya. Pokoknya intinya, skema terbentuknya spesies baru itu bisa disebabkan oleh pertama rekombinasi gen, mutasi germinal, seleksi alam, isolasi dan seleksi alam lagi, hingga muncullah spesies baru. Petunjuk evolusi, yang pertama adanya variasi individu dalam satu keturunan, yang kedua homologi organ tubuh. Nah, ini adalah analogi, yaitu organ-organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan contoh. Misal seperti ini, ada sayap kupu-kupu, sayap burung, sayap kelelawar, itu fungsinya sama-sama untuk terbang. Tetapi kalau kita lihat organ-organnya itu sangat-sangat berbeda ya. Sayap kelelawar itu tengah-tengah tipisnya. Sayap burung itu tebal. Sayap kupu-kupu itu sangat-sangat tipis. Tapi fungsinya sama-sama untuk terbang. Coba kita bandingkan dengan tangan manusia. Anggap sayap-sayap tadi adalah tangan ya. Manusia juga mempunyai tulang ya. Sama dengan sayap-sayap tadi, dia juga punya tulang. Tetapi kenapa manusia tidak bisa terbang? Karena mungkin bentuk dari tangan itu tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan aliran udara yang baik, sehingga kita tidak dapat terbang. Jika tangan manusia ini lebar dan mempunyai kekuatan untuk mengalirkan angin, bisa saja kita terbang. Tetapi dari awal manusia terbentuk, tidak ada yang bisa membuat tangan manusia itu lebar ya. Baik itu dari seleksi alam, ataupun sudah takdir, ataupun dari penelitian-penelitian seperti itu tidak ada ya, membuat tangan manusia itu menjadi tebal ataupun lebar. Nah, ini perbandingan tentang embriologi. Nih, perbandingan tentang embriologi. Ini adalah awal mula manusia, bisa dilihat ya. Awal mula kelinci, awal mula ayam, awal mula kura-kura, awal mula salamander, awal mula ikan. Ini adalah embriologi. Ternyata kalau dilihat, embriologi ataupun cikal bakal dari bayi, manusia, kelinci, ayam, kura-kura, salamander, dan ikan itu sama ya bentuk embrionya. Tetapi semakin dia ingin dilahirkan,
itu terdapat perbedaan ya. Bisa dilihat perbandingannya. Nah, ini fosil lagi ya. Kita tidak membahas sampai ke sini, tapi bisa dicatat aja. Nah, ini tentang tahap evolusi. Ada 3 jenis Pithecanthropus menurut tahap evolusi, yaitu Pithecanthropus robustus. Ini adalah manusia yang berasal dari Mojokerto. Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Meganthropus paleojavanicus. Ini adalah manusia yang berbadan besar. Mungkin saja ini adalah manusia-manusia yang sangat-sangat dulu ya. Karena kan kalau kita lihat pada agama, manusia pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu memiliki lebar dada itu 7 hasta ya. 7 hasta itu mungkin sekitar 7 kilan. Wah, itu sangat besar ya. Nah, itulah adalah Meganthropus paleojavanicus. Yang keempat Homo neanderthalensis. Yang kelima Homo sapiens. Manusia modern di dunia dibedakan menjadi 5 ras pokok. Nah, ini yang penting nih. Mongoloid kulit kuning sampai kulit coklat itu kita ya. Kaukasit kulit putih sampai kulit coklat, Negrit kulit hitam atau kulit coklat, Khoisonid kulit coklat kemerahan sampai coklat tembaga, Australomelanesid kulit bervariasi kemerahan sampai coklat. Nah, kalau kita ini Mongoloid ya, kita ini bangsa Asia, kita adalah kulitnya kuning sampai coklat tua. Kalaunya sampai hitam banget itu berarti sering main layang-layang dulunya. Dari hasil perkembangan evolusi primata yang dimulai sejak 75 tahun yang lalu, diketahui bahwa hanya manusia yang menyimpang dari jalur evolusinya. Manusia hidup di atas tanah, sedangkan yang lain hidup di pohon-pohon. Manusia berjalan tegak dengan 2 kaki, sedangkan yang lain berjalan dengan 4 kaki. Semua hewan yang termasuk ordo primata mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama mempunyai penglihatan ruang, lapangan pandang kedua mata terpadu, tangan digunakan untuk memegang, semakin tinggi perkembangan evolusinya. Ini adalah perkembangan evolusi primata yang pada materi evolusi ini dikaitkan dengan manusia ya, seperti itu. Wah, ini sangat panjang ya penjelasan Bapak tentang evolusi. Kenapa? Karena Bapak ingin kalian mengetahui apa sih evolusi itu. Ya, walaupun kalian kelas dari IPS, kalian harus belajar biologi ya, karena ini adalah mata pelajaran lintas minat kalian. Nah, biologi itu tidak jauh membicarakan tentang evolusi. Makanya Bapak jelaskan tentang evolusi ya. Nah, ini adalah petunjuk adanya evolusi dari yang pertama variasi individu dalam satu keturunan, yang kedua homologi organ tubuh, yang ketiga perbandingan embriologi, yang keempat fosil sebagai catatan sejarah. Nah, pandangan baru tentang evolusi bisa dilihat ya. Yang pertama, penemuan model DNA oleh Watson dan Crick. Yang kedua, hukum penurunan sifat menurut Mendel. Ini sudah kita pelajari. Yang ketiga, paleontologi. Nah, teori asal usul kehidupan. Yang pertama, teori nebula. Ini bisa dilihat ya. Teori Big Bang. Nah, dalam biologi 3 teori asal usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis atau generatio spontanea. Yang kedua, teori biogenesis. Percobaan Francesco Redi, ini bisa dilihat ya. Ini percobaan Spallanzani, bisa dilihat juga. Percobaan Louis Pasteur. Nah, yang ketiga teori evolusi kimia, teori biologi modern. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.